wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan online ya, untuk mata kuliah praktikum sistem informasi pendidikan untuk pertemuan yang kesekian ya. Siang ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat form ya, form dengan menggunakan tabel serta menggunakan query yang sudah kita praktekkan pada 2 perkuliahan minggu kemarin ya. Jadi hari ini kita bersama-sama ya akan menyaksikan tutorial bagaimana membuat aplikasi form ya untuk query ya, untuk melihat data yang sudah kita buat dengan menggunakan tabel serta menggunakan query basis data. Oke, seperti biasanya ya, untuk memulai membuat form, kita buka dulu aplikasinya ya dengan menggunakan Microsoft Access. Mari kita buka aplikasinya. Kita buka dulu ya Microsoft Access-nya. Microsoft Access. Office 2030, kita buka aksesnya. Ini dia Microsoft Access ya. Oke, sebelum membuat form maka kemudian kita harus mengingat kembali ya 2 perkuliahan kemarin ya, yaitu membuat tabel serta membuat query ya. Membuat tabel serta membuat query. Caranya kita ingat kembali kemarin, untuk membuat tabel kita bisa klik di sini ya, blank desktop database kalau kemudian memulai baru ya. Nah, kemudian kita isi ya, kita buat nama tabelnya dulu atau nama basis datanya ya. Misalkan data kependidikan sekolah. Nah, kemudian foldernya, jangan lupa foldernya kita simpan. Kita simpan. Data akses ya. Nah, kemudian untuk tipe filenya ya, ini kita menggunakan format Microsoft Access Database 2003 ya, atau 2000 juga bisa, yang penting formatnya MDB ya. Oke. Nah, kemudian create. Nah, kemudian kita akan ketemu dengan tabel ya. Ini defaultnya dibuatkan tabel 1. Nah, kemudian tabel 1 ini ya, tabel 1 ini kita buat fieldnya ya, kita buat fieldnya. Caranya adalah klik kanan kemudian design view. Ya, misalkan kita ketik kemarin adalah menggunakan misalkan data underscore guru. Nah, ini kita buat field-nya ID misalkan. Nah, ini kita isi dengan nomor urut. Ya, tidak boleh pakai spasi ini ya. Auto number tipe datanya, kemudian nama. Ini menggunakan short text, kemudian NIP. NIP ini juga pakai short text. Kemudian tempat lahir. Nah, tempat lahir. Short text, tanggal lahir. Tanggal lahir ya.
tanggal lahir kita menggunakan date ya atau time. Kemudian berikutnya adalah kualifikasi pendidikan. Ya, kualifikasi pendidikan ini short text. Kemudian berikutnya adalah pangkat. Nah, pangkat short text, kemudian berikutnya adalah golongan. Golongan. Kemudian golongan ini juga short text, berikutnya adalah status. Nah, ini kalau sudah kita double klik, ya nanti dia akan menyimpan. Yes. Ya, nomor urut biarkan aja, nanti akan ngisi sendiri ya. Nama misalkan Adi Gunawan, kita isi datanya. NIP-nya misalkan 197708052005011003. Tempat tanggal lahir, tempat lahir Banyumas. Ya, misalkan 5 Agustus 1977. Agustus 5 Agustus 77. Nah, ini tinggal ini kita ganti tahunnya. Kualifikasi misalkan sarjana S1. Pangkat penata muda golongan 3/B. Status PNS. Kemudian yang kedua, Budi Darmawan 1905-05-2006-01-1001. Tempatnya Purbalingga, tempat tanggal lahir Purbalingga, kemudian tanggal lahir 05, langsung aja juga boleh, garing 1983. Kualifikasi pendidikan misalkan Magister S2. Pangkat penata muda tingkat 1. Ya. Ini 3B. Oh, ini 3A ya kalau penata muda ya. Yang nomor 1 dulu. PNS. Nah. Kemudian berikutnya Cici Farida 1985-02-02-2010 ya. 01-2002. Tempat tanggal lahir Banyumas 2 Februari 02-02-1985. Magister S2. Pangkat penata muda golongan 3A. Status PNS. Berikutnya yang keempat, Didi Haryadi. NIP-nya 000000. Tempat lahir Banyumas. Ya, misalkan 03 05 1990. Kualifikasi sarjana S1, pangkatnya honorer, golongannya 0 atau 0, statusnya honorer, istilahnya apa? K1 ya. Honorer K1. K1. Nah, misalkan K1. Terus satu lagi ya, Endah Setiani misalkan. Ya, NIP-nya 000000 misalkan. Banjarnegara. Ya,
10, 10, 1990, sarjana S1, pangkatnya honorer, golongannya 0, statusnya K2. Nah, itu tabel guru ya. Oke, berikutnya kita buat lagi tabel gaji sekarang. Ya, grade, ya, tabel lagi. Nah, ini kita klik kanan, kemudian klik design view, kita ubah ganti menjadi apa namanya, tabel gaji pokok. Nah, gaji pokok. Oke, gaji pokok. Ya. Kemudian untuk field-nya, ya, nomor biarkan, ya, auto number. Kemudian pangkat atau golongan aja ya. Golongan. Nah, berikutnya adalah besar gaji pokok. Nah, ini juga menggunakan currency aja, mata uang. Kita isi ya. Oke, double klik. Ya, kemudian do you want to save the table now? Klik yes. Kemudian kita isi golongan dari mulai golongan 1A. Adanya golongan 3 lah ya, berarti kita mulai 2A aja nggak apa-apa. 2A, besar gajinya misalkan 1.500.000. Oke, 2 garing B 1.600.000. Berikutnya 2C ini 1.700.000. Berikutnya 2 garing D. Ingat ya, ini penulisannya harus sama persis antara yang ada di data guru dengan data tabel nanti ya untuk pangkatnya ya. Kalau tidak nanti bisa tidak nge-link ya ketika kita membuat query-nya. Oke, berikutnya 2D 1.800.000. Kemudian 3A 1.900.000. Kemudian 3B kita buat 2 juta. Kemudian 3C 2.100.000. 3D 2.200.000. Kemudian ada K1 1.200.000. Kemudian ada K2 1.300.000. Nah, ya. Ingat ini penulisannya ya. Oke, berikutnya kita membuat apa namanya? Tabel tunjangan ya. Kita lihat dulu yang untuk gaji pokok ini di sini ya. Penulisan apa golongannya yang ada di tabel gaji pokok dengan data guru harus sama persis ini ya. Kita lihat golongannya 3 garing A, 3 garing B, 3 garing A, 0, 1 ini juga harus sama dengan yang ada di sini. 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 0, 1. Oke, selanjutnya kita membuat tabel tunjangan sekarang ya. Untuk membuat create, kemudian kita buat tabel ya. Kita masukkan field-nya pertama, ini ID-nya kita beri nama nomor, tabel ini ya, double klik, design view ya, kita beri nama tunjangan, tunjangan. Ya, oke. Nah ini ID kita ganti dengan nomor, ini auto number, kemudian status, ini short text, kemudian besar tunjangan. Ini pakainya adalah currency. Oke, kemudian kita isikan, kita double klik aja. Do you want to save the table first? Yes. Kita isi ya, statusnya hanya ada 3.
PNS, besar tunjangannya 600.000. Kemudian kita lihat di sini ya, di gaji pokok tabelnya, di data guru statusnya PNS, dan K1, K2. Ya, K1 ini 750.000 misalkan, berikutnya adalah K2 misalkan 850.000. Nah, jadi antara status di tabel tunjangan, ya penulisannya harus sama dengan status di data guru, sehingga nanti kita bisa buat relasinya, kita bisa ngelingkan. Oke, setelah membuat tabel, berikutnya adalah kita membuat query. Ya, caranya bikin query adalah create di sini, kemudian kita pakai saja di sini query design. Ya, ini kita keluarkan semua, kita add. Ya, data guru, gaji pokok, sama tunjangan. Untuk data guru di sini golongan di data guru kita linkkan dengan golongan di gaji pokok, status di data guru kita linkkan dengan status di tunjangan. Kemudian kita tampilkan tabelnya satu persatu yang ingin kita tampilkan. Tabelnya dari mulai data guru, filenya nama, tabelnya data guru NIP, filenya data guru tempat lahir, filenya data guru tanggal lahir, filenya data guru kualifikasi pendidikan, filenya data guru pangkat, tabel data guru filenya golongan, tabelnya data guru status, kemudian ganti tabel gaji pokok, filenya besar gaji pokok, berikutnya adalah tabelnya tunjangan, filenya besar tunjangan. Oke, kemudian kita ada tanda pentung di sini, kita klik. Nah, ini muncul semua, sudah ya. Nah, ini jadi ini adalah ngelingkan antara 3 tabel menjadi sebuah query yang menggabungkan antara fil-fil di dalam 3 tabel yang berbeda. Oke, setelah membuat query, nah jangan lupa ini query-nya kita simpan dulu, file, ya. Save. Nah, ini kita beri nama query, ya, query gaji tunjangan. Nah, oke. Setelah itu, kita adalah bikin form, ya, membuat form setelah membuat query. Jadi, syaratnya membuat form itu harus dibuat dulu tabel dan query-nya, baru kemudian kita tampilkan di dalam form. Cara membuat formnya, kita klik create, kemudian kita klik form. Nah, otomatis di sini sudah langsung membuatkan. Ya, di sini ada panel navigasinya, dia akan bergerak ya dari mulai tabel pertama sampai dengan tabel data pertama sampai data terakhir. Nah, ini cuma kebetulan datanya hanya ada 5, kalau kita punya data sampai ribuan, ini sangat penting sekali untuk meng-query atau melihat ya. Jadi juga ada tombol search ya, misalkan kita ingin mencari nama Endah, kita ketik Endah, langsung muncul. Begitu. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan untuk title-nya, nah, kita ubah menjadi form, ya, gaji, dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan SMP Sukajaya misalkan. Nah, kalau mau memasukkan logonya juga boleh ya, pakai gambar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian terakhir formnya ini kita simpan, file, save. Kita simpan dengan nama form, ya, gaji, dan tunjangan. Oke, mungkin itu aja kuliah yang bisa saya berikan ya kepada mahasiswa. Dipersilakan untuk membuat
form ya di komputer atau di laptop masing-masing. Ya, dengan catatan membuat tabel dulu, tabelnya minimal ada 3 tadi, ada tabel data data guru, kemudian tabel gaji pokok, berikutnya ada tabel tunjangan, berikutnya kita buat query ya, dengan mengalingkan field yang ada di dalam data guru, kemudian gaji pokok dan tunjangan, berikutnya kita membuat form setelah query-nya bisa dibuat. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini ya. Kepada mahasiswa dipersilakan untuk berlatih sendiri-sendiri ya di rumah masing-masing. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, masih ada satu tutorial lagi ya yang buat akses, yaitu membuat report ya atau membuat laporan. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa sekalian dalam mengikuti perkuliahan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.